Ada yang pernah jadi korban penipuan? Sekarang ini modus penipuan semakin halus loh, karena menggunakan metode social engineering. Dan di konten ini saya akan bahas tentang social engineering. Halo, Aryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya untuk tentu aja bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang social engineering. Social engineering atau disingkat SOCENG, bukan goceng ya, merupakan tindak kejahatan yang memanfaatkan celah psikologis manusia untuk mendapatkan data pribadi korban. Pelaku social engineering akan memanipulasi psikologis korban secara halus, sehingga sering sekali korban tuh nggak sadar telah memberikan data-data pribadinya. Terdapat beberapa modus social engineering yang umum terjadi, antara lain 1. Transaksi kartu kredit. Kamu yang punya kartu kredit, mungkin kamu pernah dihubungi oleh orang yang menginformasikan ada transaksi kartu kredit yang cukup besar. Biasanya dengan pemberitahuan ini, orang tuh akan cenderung panik. Akhirnya pertahanan psikologisnya pun turun. Dan biasanya pelaku berikutnya akan meminta data kamu dengan alasan mencocokkan data kamu. Dan ketika kamu memberikan data pribadi kamu, itulah saat kamu terkena modus social engineering. 2. Informasi perubahan tarif transfer. Apakah kamu pernah mendapatkan informasi perubahan tarif transfer, baik melalui email atau SMS? Dan pada informasi tersebut kamu tuh diminta untuk mengisi form melalui link. Jika kamu mengklik link tersebut, kamu akan diminta untuk mengisi data pribadi kamu. Inilah modus social engineering dengan memberikan informasi perubahan tarif transfer. Yang ketiga, tawaran menjadi nasabah prioritas. Jika dua modus sebelumnya itu memanfaatkan urgensi serta kepanikan seseorang, maka modus ini menggunakan iming-iming reward. Kamu akan ditawari untuk menjadi nasabah prioritas suatu bank. Si pelaku juga menyampaikan informasi palsu berupa benefit atau keuntungan dengan menjadi nasabah prioritas. Nah, kalau kamu tertarik, maka kamu akan diminta tuh informasi dan data pribadi kamu. Yang keempat, akun layanan konsumen. Pernah nggak kamu nyampein keluhan kepada suatu bank misalnya lewat sosial media? Kemudian kamu tuh di-mention atau di DM pakai akun media sosial palsu itu. Yang namanya mirip kayak nama bank itu, nama akun banknya. Isi pesannya biasanya kamu diminta untuk mengklik atau menghubungi kontak dari akun bank itu. Nah, ini juga merupakan salah satu modus dari social engineering. Yang kelima, tawaran menjadi agen laku pandai. Laku pandai itu adalah program perbankan yang menjadikan para pelaku UMKM untuk bisa menjadi agen dari sebuah bank. Kalau kamu menjadi agen laku pandai, kamu akan bisa menjalankan sebagian jasa perbankan kayak transaksi perbankan atau mungkin pinjaman mikro. Tapi sebagai syaratnya dan imbalannya itu kamu akan mendapatkan komisi. Nah, untuk modus social engineering yang dilakukannya itu kamu tuh ditawarin jadi agen laku pandai, tapi dengan persyaratan yang jauh lebih mudah. Tapi umumnya kamu tuh akan diminta untuk transfer terlebih dahulu. Itulah tadi modus social engineering yang biasanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Berikutnya, saya akan berikan informasi cara untuk melindungi diri dari modus social engineering. Yang pertama, jaga kerahasiaan pribadi. Jaga selalu data kamu, baik data KTP, tiket perjalanan, kartu kredit, kartu ATM, dan sebagainya. Pelaku social engineering dapat memanfaatkan berbagai jenis data pribadi kamu untuk melakukan kejahatan. Bisa untuk mengambil uang kamu, bisa juga untuk mendapatkan pinjaman online.
Kedua, jangan posting data pribadi ke media sosial. Media sosial bisa diibaratkan seperti kayak tempat kumpul banyak orang di dunia online. Kalau kamu memajang data pribadi kamu di media sosial, ya sama aja kayak kamu tuh ngasih tahu kepada semua orang tentang data pribadi kamu. Dan kamu tuh malah akan jadi rentan terkena kejahatan social engineering. Ketiga, aktifkan two-factor authentication. Emang sih pakai two-factor authentication itu jadi bikin agak repot. Karena setiap kamu mengakses akun pribadi kamu harus konfirmasi melalui ponsel kamu. Tapi hal ini dilakukan ya untuk jaga kamu juga agar tetap aman. Yang keempat, periksa nomor teleponnya. Jika kamu menerima telepon atau SMS atau notifikasi, biasakan untuk memeriksa kebenaran informasi melalui akun atau nomor telepon call center resmi. Jangan langsung percaya gitu aja, meskipun yang menghubungi kamu diawali dengan nomor 021. Yang kelima, waspada terhadap pihak yang mengaku dari bank. Selalu waspada jika ada pihak-pihak tertentu yang mengaku dari bank. Kalau kamu mendapatkan penawaran atau pemberitahuan, kamu bisa lakukan penolakan terlebih dahulu. Lalu kamu hubungi deh tuh call center resmi untuk menanyakan informasi yang sudah kamu terima. Lebih baik kamu tuh yang agak repot sedikit sih dan kehilangan pulsa sedikit daripada harus jadi korban penipuan. Yang keenam, aktifkan notifikasi transaksi rekening. Kamu bisa menggunakan keamanan tambahan berupa notifikasi transaksi rekening. Tujuannya agar ketika ada perubahan di rekening, kamu bisa segera mengetahuinya, sehingga kamu pun bisa segera menghubungi pihak bank jika kamu memang mendapatkan transaksi yang mencurigakan. Modus penipuan itu semakin berkembang dan kini semakin halus, sehingga saya harus selalu waspada dan hati-hati. Terlebih, modus social engineering ini dilakukan secara halus memanfaatkan celah psikologis manusia. Karena itu modus ini tuh sangat-sangat berbahaya. Lengah dikit kamu jadi korban. Oke, sampai di sini pembahasan tentang social engineering. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.